اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah, patut kita mensyukuri nikmat Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita yang menghantarkan kita bisa beraktivitas pada hari ini, termasuk di dalamnya kita melaksanakan amalia salat Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan amalia salat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Yang ayat ini diperintahkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib. Ulama-ulama tafsir menyatakan at-thayyibat di sini adalah al-halal. Baru kemudian para rasul ini diperintah oleh Allah wa'malu sholihah, beramal solehlah kalian. Ada dua perintah dalam ayat ini kepada para rasul. Yang pertama adalah makan yang thayyib, dan yang kedua adalah wa'malu sholihah. Tetapi yang perlu diperhatikan, kenapa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dulu, baru kemudian wa'malu sholihah. Ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa perintah pertama, yaitu makanan yang thayyib, merupakan wasilah agar supaya amal soleh itu bisa diterima. Jadi bagaimana amal soleh itu akan diterima oleh Allah kalau yang dikonsumsinya itu adalah makanan-makanan yang halal, makanan yang haram. Tentu ini perintah bukan hanya kepada Rasul, tetapi pada hakikatnya adalah diperintahkan kepada para umatnya, karena di antara umatnya juga ada ayat yang mengatakan ya ayuhan nas kulu min thayyibati halalan thayyiba. Wahai manusia, hendaklah kalian makan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian di sana di dalam berbagai macam tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir, setelah menyampaikan ayat-ayat ini mengungkap tentang adanya musafir yang dalam sebuah perjalanan panjang sampai bajunya juga penuh dengan debu,
bajunya pun sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Tapi lanjutan hadis ini menyatakan malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghidha'uhu haram, anna yustajaba da'watuh. Ketika dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi dalam satu lain hal, orang musafir ini adalah pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram. Makanannya pun adalah makanan yang haram. Minumannya pun masyrabuhu haram. Anna mustajaba da'watuh, bagaimana doa-doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampaknya hadis sebagai penerang daripada apa yang dilakukan oleh orang yang tadi musafir itu. Musafir itu adalah salah satu doanya adalah doa yang mustajabah. Tapi kenapa dalam hal ini hadis menyatakan bagaimana mau diterima doanya? Karena konsumsi yang dilakukan, konsumsi makanan haram, pakaiannya pakaian haram, maka tidaklah akan diterima oleh Allah. Maka Rasulullah SAW sangat hati-hati betul di dalam mengkonsumsi makanan itu. Di antaranya ketika Rasulullah melewati ada beberapa butir kurma yang jatuh di tanah. Kemudian kurma ini dipungut oleh Nabi akan dimakan, tapi tidak jadi. Sehingga sahabat bertanya, lima lataf al ya Rasul, kenapa engkau tidak lakukan itu? Laula inni akhafu an takuna shadaqah la akaltuha. Kalau seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini kurma sodakoh, kurma zakat, pasti saya akan makan. Kenapa dengan kurma zakat? Nabi dan juga adalah keturunannya diharamkan untuk menerima zakat. Kalau seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah kurma zakat, pasti saya akan makan. Kehati-hatian Nabi. Kehati-hatian ini adalah di dalam bahasa keislaman kita adalah namanya wara. Wara itu adalah tarkul fi'li ijtinaban 'anil muharramat. Menghindari melaksanakan perbuatan dalam rangka supaya tidak terjebak dalam perbuatan yang diharamkan. Nah, inilah yang kita mendapat percontohan dari Nabi seperti itu. Hati-hati betul Nabi itu, karena kalau seandainya kita satu suap saja, sedikit saja mengkonsumsi daripada yang diharamkan, maka konsekuensinya amal baik kita, amal soleh kita tidak akan diterima oleh Allah. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, dalam semua majlis bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'ullah li an akuna mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya ini termasuk orang-orang yang doanya mustajabah. Apa jawab Nabi pada saat itu? Atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Halalkan makananmu terlebih dahulu, bahwa pasti engkau doa-doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dalam konteks kekinian, wara itu bukan hanya konteksnya adalah konteks makanan saja, tetapi adalah konteks sikap kita secara menyeluruh yang tidak jelas kehalalannya, yang tidak kita ketahui kehalalannya. Jangan coba-coba kita dulu untuk melakukan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bersikap wara dalam menyikapi dunia digital, dunia media sosial, yang tidak sedikit media sosial itu isinya tidak jelas.
Maka ada beberapa sikap warok yang harus kita lakukan. Kalau tadi adalah kita harus hati-hati mengkonsumsi makanan, maka dalam dunia media sosial ini harus kita hati-hati mengkonsumsi informasi. Informasi yang kita dapat dari dunia sosial, tidak sedikit adanya fitnah, tidak sedikit adanya provokasi, tidak sedikit ada berita-berita yang menipu, video-video yang dipotong. Kita jangan sampai segera untuk mempublikasikan ini. Kita harus betul-betul mampu untuk menyaring sebelum men-sharing kepada yang lain-lain. Karena kalau kita sudah men-sharing, mengirimkan konten-konten yang tidak jelas, isinya apalagi kebohongan, isinya apalagi adalah adu domba, bisa dibaca oleh yang lain, bukan satu dua orang, ribuan bahkan jutaan manusia, maka dosa-dosa itu pun akan kembali kepada kita yang men-sharing daripada berita yang tidak jelas itu. Ini kita harus warok terlebih dahulu, hati-hati dahulu, karena akibat ketidakjelasan berita yang kita dapatkan. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, meskipun sababun nuzul pertama ini kaitannya dengan Rasul, tapi ayat ini adalah diumumkan, artinya tidak khusus kepada Nabi. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kata ilmu tafsir dinyatakan seperti itu. Sababun nuzul yang kaitannya dengan Rasul, tapi ayat ini berlaku untuk yang lain-lainnya. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, fatabayyanu, hendaklah dicek and recheck dulu. Kenapa? Allah katakan antusibu qauman bijahalah, akan menimpa kepada sekelompok kaum akibat ketidaktahuan. Berita yang disampaikan oleh orang yang fasik ini tidak tahu benar atau tidaknya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, bisa mengakibatkan dengan adanya kalian tidak cek and recheck, tidak tabayun dulu, ini bisa mengakibatkan penyesalan pada akhirnya. Ayat ini ada sababun nuzul. Rasul SAW memerintahkan kepada seorang sahabat namanya Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari kaum Bani Mustaliq. Datanglah Walid bin Uqbah ini untuk menuju daerah yang dimukimi oleh orang-orang Bani Mustaliq. Tetapi Walid bin Uqbah tidak jadi, karena ingat kepada masa lampaunya Bani Mustaliq ini dengan kelompoknya Walid bin Uqbah ini pernah terjadi konflik. Padahal mereka dua-duanya sudah Islam, sehingga insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika Walid bin Uqbah ini kembali lagi, tidak datang ke Bani Mustaliq untuk memungut zakat sesuai dengan perintah Nabi, dan menyampaikan kepada Nabi berita yang tidak benar. Ya Rasul, mereka enggan untuk tidak bayar zakat, bahkan mereka akan membunuh saya. Nabi marahnya luar biasa, akhirnya mempersiapkan tentara untuk memerangi Bani Mustaliq, karena mereka itu adalah tidak mau bayar zakat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, tentara ini ketemu dengan orang-orang Bani Mustaliq yang akan menghadap Rasulullah. Mereka bertanya, ila aina tursilun,
Kalian ini tentara-tentara diutus kemana? Siapa yang kalian akan perangi? Ilaikum, kepada kalian. Saya diperintah oleh Rasul. Ada apa? Kok kami mau diperangi? Diceritakan bahwa engkau ini adalah menurut berita Walid bin Uqbah, kalian tidak mau bayar zakat. Oh, enggak begitu. Kami datang justru menunggu-nunggu utusan Rasul. Akhirnya turunlah ayat ini. Maka dengan demikian berita pun yang kita dapatkan dari manapun itu adalah betul-betul harus selektif. Jangan segera mengirimkan kemana-mana karena akan berbahaya dengan diri kita. Kemudian yang kedua juga adalah terkait dengan tontonan-tontonan yang ada di media sosial. Tidak sedikit berita-berita yang kita lihat, tontonan-tontonan yang kita lihat, gambar-gambar yang kita lihat adalah sangat membahayakan bagi mata kita. Maka untuk itu Allah berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah jaga oleh kalian pandangan-pandangan kalian dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah warok kita di dalam keuangan. Keuangan yang kita hasilkan dari hasil digital. Adanya marketplace, adanya platform, transaksi online, usaha-usaha digital, konten-konten monetisasi dan lain-lain. Itu tidak sedikit ada hal-hal yang tidak jelas kehalalannya. Maka untuk itu kehati-hatian kita ketika kita hadir dalam masa kini untuk berkomunikasi, untuk memanfaatkan digital ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk memanfaatkan media sosial dengan hal-hal yang positif yang bisa menjadikan kita tambahan-tambahan pahala, dan kita pun harus mampu menghindar agar jangan sampai kita memanfaatkan media dengan hal-hal yang menambah dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.